Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk join ke webinar 021 hari ini. Jadi terima kasih banyak yang udah join pagi ini dengan earlier. So just wait and kindly just wait. Nah kita bakal mulai secepat mungkin ketika the participant has entered the waiting room ya teman-teman semua. Once again, terima kasih banyak teman-teman yang udah join in early this time dan kita masih menunggu pesertanya ya. Ibu rumah tangga. Halo, saya Andin Rahmana, seorang pengajar digital marketing dan juga seorang digital consultant. Hai, aku Amel. Aku kerja di sebuah startup. Aku belum pernah investasi sebelumnya. Sampai ada salah satu temen aku di WA Group yang kasih tahu tentang Ori. Nggak pakai lama, aku googling deh tuh. Terus diskusi sama suami. Invest deh kita. Saya adalah ayah dari seorang anak berusia 5,5 tahun dan saya membeli investasi Ori untuk biaya pendidikan anak saya di masa yang akan datang. Menurut saya Ori ini aman dan sangat mudah untuk dibeli dan saya yakin dengan Ori ini uang yang terkumpul bisa tidak hanya bermanfaat untuk saya tapi juga bermanfaat untuk banyak orang karena ikut membantu untuk pembangunan negeri ini. Alasan aku pilih Ori karena untuk bekal di hari tua nanti dan juga emang rasanya pengen pensiun dini sih. Dan juga Ori menurut aku investasi yang aman, jadinya aku nggak kepikiran dan juga cuman mulai dari 1 juta udah bisa investasi. Setelah nanti 3 tahun saya akan menggunakan dana di Ori ini untuk pendidikan anak saya. Sisanya saya akan investasikan kembali di Ori periode selanjutnya. Soalnya Ori itu aman dan dijamin negara. Sambil menyambut kelahiran si kecil. Yuk investasi sekarang di Ori. Selamat pagi semuanya, terima kasih banyak udah masuk ke webinar hari ini. Kita masih menunggu peserta yang lain dan sebentar lagi kita akan memulai webinar Ori 21 ini bersama DCPPR, Kementerian UU dan Coinworks ya teman-teman semuanya. So please kindly wait. Thank you.
Aku Dini, aku seorang ibu rumah tangga. Halo, saya Anin Rahmana, seorang pengajar digital marketing dan juga seorang digital consultant. Hai, aku Amel, aku kerja di sebuah startup. Aku belum pernah investasi sebelumnya, sampai ada salah satu teman aku di WA Group yang kasih tahu tentang Ori. Nggak pakai lama, aku googling deh tuh, terus diskusi sama suami. Invest deh kita. Saya adalah ayah dari seorang anak berusia 5,5 tahun dan saya membeli investasi Ori untuk biaya pendidikan anak saya di masa yang akan datang. Menurut saya Ori ini aman dan sangat mudah untuk dibeli dan saya yakin dengan Ori ini uang yang terkumpul bisa tidak hanya bermanfaat untuk saya, tapi juga bermanfaat untuk banyak orang karena ikut membantu untuk pembangunan negeri ini. Alasan aku pilih Ori karena untuk bekal di hari tua nanti dan juga emang rasanya pengen pensiun dini sih. Dan juga Ori menurut aku investasi yang aman, jadinya aku nggak kepikiran dan juga cuman mulai dari 1 juta udah bisa investasi. Setelah nanti 3 tahun saya akan menggunakan dana di Ori ini untuk pendidikan anak saya. Sisanya saya akan investasikan kembali di Ori periode selanjutnya. Soalnya Ori itu aman dan dijamin negara, sambil menyambut kelahiran si kecil. Yuk investasi sekarang di Ori. Baik, kita mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Heri Praptomo, Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Sun dan Derivatif 2 DJPPR. Yang saya hormati Mega Anjasmoro, Strategic Communication Manager Coinworks. Bapak Ibu dan rekan-rekan hadirin undangan dan peserta webinar 021 yang berbahagia. Apa kabar nih semuanya, teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu, apalagi di tengah pandemi kali ini, dengan tingginya level Omicron mengharuskan kita untuk lebih waspada, lebih stay safe, and taking care of ourselves and our beloved one. Dengan hashtag di rumah aja ya teman-teman. Maka dari itu pun, kegiatan hari ini seminarnya diadakan secara virtual. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya dari Snagara, Senior Strategic Communication at Coinworks, yang akan menjadi moderator pada webinar pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu rekan-rekan semua yang sudah meluangkan paginya dengan mengikuti webinar Ori 21 hari ini yang diselenggarakan oleh Coinworks in collaboration with DJPPR Kemenkeu dan juga media partner BEM Presiden University. Webinar kali ini bertajuk #Coinbond, pilihan berharga untuk semangat baru. Nah, singkat cerita nih teman-teman semua mengenai Coinbond. Jadi Coinbond salah satu fitur dari Coinworks untuk membeli surat berharga negara atau SBN yang diterbitkan dan dijamin langsung oleh pemerintah Republik Indonesia. So, bagi teman-teman semua yang lagi nyari instrumen investasi baru di tahun 2022 ini, surat berharga negara atau SBN seri 021 ini bisa jadi pilihan kalian. Return atau kupon investasi Ori 21 ini sebesar 4,9%. Dan kamu telah berkontribusi untuk pembangunan negara Indonesia. So, mau kenal lebih jauh lagi dengan Ori 021 dan manfaat-manfaat apa saja sih yang bisa kalian dapatkan untuk masa depan kalian di masa depan keuangannya? Mari kita langsung saja buka webinar Ori 21 ini dengan tema pilihan berharga untuk semangat baru dengan mengundang 2 narasumber luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Heri Praptomo, Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Sun dan Derivatif 2 DJPPR, dan Mega Anjasmoro, Strategic Communication Manager Coinworks. Nah, sebelum kita mengundang Bapak Heri, saya ingin membacakan beberapa short profile dari Bapak Heri, teman-teman semuanya. Bapak Heri Praptomo sekarang menjadi Kepala Seksi Pelaksanaan Transaksi Sun dan Derivatif 2 at the Director of Government Debt Securities, dan beliau telah menyelesaikan studi di Master of Public Administration and Management at Flinders University in Australia dan Diploma 4 dan 3 Accounting at Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Lalu beliau pun sudah mengikuti berbagai macam training, dari Training of Trainers for Program of Government Accountability Acceleration by Ministry of Finance in 2007,
and then refresh management workshop of Remax negotiation strategy by penelitian dan pengembangan manajemen PPM, Economic and Business Faculty of Gajah Mada University in 2009, and the recent one is actually Financial Market Analyst course by PT Mandiri Sekuritas September 2016. He also have a publication in organizational experiences dari Founder Institute of Social, Moral, and Management Education and Development, or ISMMED, one of Indonesian NGO in March 2005, and the recent one as the Secretary of Selection Committee for Asia Indonesia Retail Bond 2009, and member of Selection Committee for Global Bond Issuance 2014 and the present. Dan beliau juga memiliki segudang working experiences yang relevant, dari junior consultant in strategic management of CSA Consultant August in 2005, and also manager analysis of government debt securities market, director of government debt securities in Kemenkeu dari 2017 until now. And now, it's such an honor for us to have Bapak Heri untuk bisa kedatangan representatif langsung dari JTD-PPR untuk mengisi acara webinar 01 pertama kali oleh Coinworks. Langsung saja kami undang Bapak Heri. Halo Pak Heri, selamat pagi Pak. Halo Mas Deris, selamat pagi Mas Deris, apa kabar? Baik, Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. It's such an honor for us to have you today. Dengan langsung ya Pak, representatif dari DJPPR Kementerian Keuangan dengan first time di Coinworks Indonesia. Dan langsung saja kita buka acara hari ini dengan pemateri pertama dari Bapak Heri. So the time is yours. Deris izin share dulu ya Pak ya. Siap. Ngomong-ngomong berapa menit saya dikasih kesempatan ngomong ini Mas Deris? Ada 45 menit Pak. 40 menitan ya? Iya Pak. Oke. Ya in max total max ya 40 menit ya, 30-40. Oke 30 menit lah ya. Siap. Okay. Sudah terlihat Pak? Siap. Sip. Alright. Mungkin di full screen aja Mas. Bentar Pak. Soalnya ini pakai pakai ini ya web ya. Iya web ya. Oke, no problem Mas. The time is your Pak. Thank you very much. Sip. Thank you Mas Deris atas pembukanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sehat dan semoga semua nasabah Coinworks dan pegawai-pegawai Coinworks dalam kondisi sehat ya Mas ya. Amin Pak. Mengingat kondisinya akhir-akhir ini kok cukup mengkhawatirkan ya, tapi kalau para pakar bilang kan simptomnya relatif mild gitu ya dibandingin sama yang versi sebelumnya yang Delta di 2021 kemarin. Iya betul. Sekitar bulan Juli. Tapi semoga tidak mengganggu aktivitas kita ya, karena memang kondisi sekarang sudah relatif membaik, makanya kami membawa ke sini dengan tema tagline-nya, pilihan berharga untuk semangat baru ya. Kita udah punya pengalaman 2020-2021 dalam kondisi yang ya mungkin bisa dibilang prihatin ya Mas Deris ya, mau kemana-mana aja susah gitu ya. Iya betul, apalagi yang tinggal di Jabodetabek Pak, aduh susah banget mobilitasnya. Sekarang ya alhamdulillah lah, udah relatif membaik ya dibandingkan 2021. Kita lihat sekarang kondisi Jakarta udah ya tiap hari itu udah kayak kondisi normal ya, macet udah di mana-mana. Jadi memang nampaknya kondisi dan juga mental dari para masyarakat Indonesia juga udah semakin terjaga untuk selalu siap menghadapi keadaan kondisi yang memang memaksa kita seperti ini ya itu ya. Jadi dengan semangat baru dan kebetulan ini juga tahun baru ya. Tadi kondisinya juga sangat membaik gitu. Jadi kita berharap hadirnya Ori ini juga melengkapi kondisi dan juga semangat rekan-rekan semua nasabah Coinworks yang dalam kondisi sangat baik dibandingkan dengan 2021 ataupun 2020. Amin. Makanya gambarnya juga penuh dengan nuansa keceriaan ya, orange bercampur dengan pink gitu ya. Semangat baru kan Pak? Iya Mas Deris, harapannya
nasabah ataupun yang hadir pada kesempatan kali ini juga memiliki semangat yang sama untuk tadi tujuan utamanya kan berinvestasi di ORI 21 gitu ya Mas Deris. Mungkin slide selanjutnya Mas Deris. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita ngomongin detail berkaitan dengan ORI 021, izinkan kami untuk sedikit memberikan gambaran mengenai postur APBN ya. Kenapa kita bawakan APBN ya? Karena memang kita ini kerja di Kementerian Keuangan yang ngurusin APBN gitu ya. Nah, jadi sekedar informasi bahwasanya kita di 2022 ini memiliki belanja negara yang sebagian besar ya, Bapak Ibu, untuk tadi penanganan kesehatan dan kemanusiaan serta pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID itu kita mengalokasikan belanja negara sebesar 2.700-an triliun. Namun, pendapatan negara yang kita prediksikan kita dapat himpun itu nggak nyampe segitu. Hanya sebesar 1.800-an triliun atau tepatnya 1.846 triliun. Cat sebelah kiri. Jadi ada kekurangan di sana. Nah, itulah yang namanya defisit APBN, defisit anggaran. Sebesar 868 triliun, sorry. Nah, angka ini setara dengan 4,85% PDB gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengamati sejak tahun 2020, 2021 kita itu defisitnya sudah melampaui 3% gitu ya. Bahkan awal-awal pandemi gitu ya, 2020 itu sempat menyentuh 6%-an, habis itu 2021 5%-an, sekarang kita di 4,85%. Nanti arahnya di 2023 kita kembali lagi ke disiplin fiskal sebesar maksimum 3% dari PDB. Nah, sumber untuk membiayai defisit sebesar 868 triliun ini dari mana? Nah, salah satunya dari surat berharga negara. Nah, slide selanjutnya, Mas Deris. Surat berharga negara itu terdiri dari dua. Jadi ada SUN di tempat kami dan ada yang sifatnya syariah atau SPSN. Nah, berhubung kami ini berasal dari SUN, jadi fokus kita hari ini di SUN aja ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Nah, produknya macam-macam, mulai dari yang sifatnya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 1 tahun. Kalau yang lebih dari 1 tahun itu obligasi negara namanya, maksimal 1 tahun namanya surat perbendaharaan negara. Nah, detailnya kita mengenal adanya 2 produk yang sifatnya retail, yaitu ORI dan SBN. Kita sering bilang ini bagian dari kelompok besar yang namanya Sun Retail. Nah, apa itu Sun Retail? Sun Retail itu adalah instrumen yang sifatnya retail, jadi hanya diperjualkan kepada individu masyarakat Indonesia, gitu ya. Warga negara Indonesia, jadi warga negara asing nggak boleh beli gitu, melalui mitra distribusi. Nah, instrumennya ini ada 2, ada yang sifatnya dapat diperdagangkan dan juga tidak dapat diperdagangkan. Nah, untuk kali ini, pada kesempatan ini, kita menerbitkan instrumen yang dapat diperdagangkan, yakni ORI dengan seri yang udah ke-21 nih, ORI 021. Next. Nah, selain tadi kita meng-highlight bahwasanya salah satu tujuan penerbitan SBN ataupun SUN dalam hal ini itu membiayai defisit APBN. Tujuan yang lain adalah kita juga menggunakan SUN ini untuk cash mismatch management. Artinya ketika pemerintah dalam jangka pendek itu membutuhkan kas karena adanya imbalance antara arus kas masuk dan arus kas keluar di rekening kas negara. Nah, kita tutupilah dengan instrumen yang sifatnya jangka pendek kurang dari 1 tahun yang tadi saya bilang adalah SPN. Selain itu, SUN juga ditujukan untuk mengelola portofolio utang negara. Jadi kenapa utang negara? Karena SUN ini juga bisa digunakan untuk refinance utang-utang yang sudah jatuh tempo pada tahun berkenaan, atau juga digunakan untuk
melakukan portofolio manajemen, misal kita ingin lakukan deep switch, menukar seri pendek kepada tenor-tenor yang lebih panjang. Manfaatnya, yang pertama adalah sebagai instrumen fiskal ya tadi itu yang kita sampaikan, dia fokusnya ke APBN, dan yang kedua juga sebagai instrumen investasi. Nah, instrumen investasi ini bisa untuk masyarakat individu, contohnya ORI ini, dan juga untuk pelaku pasar keuangan, semisal kayak manajer investasi, perusahaan asuransi, perbankan, terus ada juga reksadana gitu yang dikemas, misal namanya reksadana pendapatan tetap dan seterusnya. Satu lagi manfaat dari penerbitan SUN adalah sebagai instrumen moneter. Nah, ini digunakan oleh otoritas moneter kita, Bank Indonesia, untuk tadi menstabilkan nilai tukar rupiah. Salah satunya menggunakan SUN. SUN ini sebagai underlying ketika mereka melakukan aktivitas injeksi keuangan ataupun menarik. Jadi melakukan transaksi repo ataupun reverse repo. Nah, itu menggunakan underlying-nya dari produk-produk SUN. Dan terakhir, SUN ini kita terbitkan juga dijadikan oleh pelaku pasar sebagai benchmark yield, imbal hasil. Jadi kalau ada korporasi ingin menerbitkan obligasi, semisal 5-10 tahun gitu ya tenornya, nah mereka akan melihat dulu, nah obligasi yang risk free itu artinya adalah bebas resiko, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh negara, itu berapa sih level yield-nya? Nah, levelnya sekarang di 6,40 gitu. Nah, berarti korporasi kalau mau nerbitin obligasi nggak bisa lebih rendah dari 6,40 ataupun sama, pasti lebih tinggi, karena investor akan melihat, loh yang risk free aset aja 6,40, masa kamu hanya ngasih 6,40, pasti pelaku pasar ataupun industri akan nerbitin itu di atas 6,40 yield-nya, imbal hasilnya. Itu yang namanya sebagai benchmark yield. Selanjutnya, Mas Dedis. Nah, kembali ke bahasan utama kita ya, mengenai ORI 021. Jadi mungkin nasabah Coinblock udah ada yang malang melintang di pasar keuangan, pasti sedikit banyak sudah mengenal instrumen yang namanya ORI. Jadi ORI ini obligasi negara retail, tadi bagian dari SUN retail yang diperuntukkan untuk individu masyarakat Indonesia. Bahkan di pasar sekunder pun hanya untuk pelaku pasar domestik. Asing tidak boleh. Sifatnya adalah tradable, jadi bisa dapat diperdagangkan antar tadi pelaku pasar domestik, baik itu individu maupun industri keuangan. Nah, ORI 021 artinya adalah kita sudah ke yang 21 kalinya menerbitkan ORI. Kita kalau nggak salah nerbitin ORI pertama kali itu 2005 atau 2006. Bapak Ibu. Next. Ya. Kalau tadi kita bicara mengenai tujuan penerbitan SUN dalam skala yang lebih makro, sekarang kita bicara untuk yang SUN retail yang lebih mikronya, berkaitan dengan apa sih tujuan yang diinginkan oleh pemerintah ketika menerbitkan SUN retail. Pertama adalah memperluas basis investor di dalam negeri. Jadi dengan masuknya investor individu, sekarang kan minatnya cukup besar karena likuiditas ya, banyak masyarakat yang tidak bisa beraktivitas seperti biasanya semenjak pandemi ini, sehingga mereka banyak punya uang dalam tanda petik nganggur gitu ya. Nah, banyaklah dimanfaatkan atau diinvestasikan di SUN retail, bagus, otomatis basis investor kita semakin bertambah tiap harinya. Yang kedua, tadi juga saya singgung bahwasanya sebagai salah satu instrumen investasi. Jadi kalau sekarang masyarakat Indonesia itu punya tambahan satu alternatif instrumen investasi. Kalau dulu mayoritas masyarakat Indonesia kan mengenalnya hanya mungkin tabungan, deposito, emas, ataupun investasi dalam
aset tetap gitu ya, misalnya kayak tanah atau rumah gitu. Nah, sekarang masyarakat Indonesia punya lagi alternatif, yaitu yang namanya obligasi. Selanjutnya juga dengan tadi adanya basis investor dalam negeri yang semakin hari semakin bertambah, setidaknya itu dapat mendukung pasar keuangan domestik, yang mana ketika pasar keuangan domestik itu mayoritas investornya adalah pelaku pasar dari dalam negeri, tentu saja akan relatif lebih resilient kalau terjadi guncangan di pasar internasional, sehingga dampaknya tidak akan sangat dahsyat lah ke dalam negeri, karena tadi pelaku pasarnya mayoritasnya adalah pelaku pasar domestik, sehingga tidak ada namanya outflow, capital outflow yang relatif besar, karena tadi instrumen pasar keuangan didominasi oleh pasar keuangan domestik. Yang keempat, nah ini penting Bapak Ibu, dari ORI ini karena dia instrumen investasi yang lebih dari 1 tahun, dalam hal ini 3 tahun ya. Jadi kita pengen juga masyarakat Indonesia punya orientasi investasi jangka panjang dan jangka menengah. Nanti saya cerita berkaitan dengan ini juga lebih detailnya. Jadi karena apa? Karena kita pengen masyarakat Indonesia itu investasi, habis itu menerima cash flow bulanan, dan dana pokoknya tidak perlu diperjualbelikan dalam waktu dekat. Gitu. Karena apa? Karena uangnya pasti akan balik sebesar nilai pokoknya, 100%, jadi nggak usah khawatir. Terakhir, tujuan juga penerbitan sumber retail adalah mewujudkan cita-cita kemandirian pembiayaan. Jadi kalau dana pembiayaan pembangunan itu sumbernya dari ORI, berarti kan mayoritas dana untuk membangun ini berasal dari warga negaranya sendiri, sehingga kita berani bilang bahwasanya kita untuk pembiayaan pembangunan kita lakukan secara mandiri. Nah, itu tujuan mulianya rekan-rekan semua. Selanjutnya, struktur ORI ini juga bagian penting yang ingin kita sampaikan lebih detail gitu ya. Kita nggak akan baca line by line. Intinya Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ingat masa terakhir penawaran 17 Februari, terus minimum pemesanan 1 juta, maksimum per individu 2 miliar. Nah, jatuh temponya kapan? 15 Februari 2025. Penting, 17 Februari adalah masa terakhir. Jadi harapannya sih jangan nunggu-nunggu menjelang masa terakhir ya. Kalau memang pengen berinvestasi, disegerakan. Karena kuotanya terbatas. Next. Tingkat bunga tadi juga sudah disinggung oleh Mas Dery sebesar 4,9% per tahun, Bapak Ibu, dengan adanya fitur seperti biasa ya, minimum holding period. Jadi Bapak Ibu akan bisa memindah bukukan kepemilikan ORI ini setelah tanggal 15 April atau mulai tanggal 15 April. Kupon pertamanya 15 April, jadi nanti jangan khawatir atau jangan bingung ketika bulan Maret, kok saya nggak nerima pembayaran kupon ya. Nah, itu sudah kita perhitungkan, Bapak Ibu. Jadi kita bayarkan sekaligus nanti di bulan April. Kita istilahnya long kupon. Jadi mengcover dari tanggal 23 Februari sampai 15 April. Jadi kupon pertama per unitnya itu 7.000 rekan-rekan semua. Tapi bulan-bulan selanjutnya per unitnya sebesar Rp4.083. Kembali ke siklus normal. Tanggal pembayaran kupon, nah ini penting juga tanggal 15 setiap bulannya, gitu ya detailnya. Bahwasanya kalau semisal memang hari itu adalah bukan hari kerja, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya. Nah, cara memberi ORI-nya seperti apa, nanti detailnya akan disampaikan juga oleh Coinworks ya, Mas Dery ya, Mbak Mega tadi kalau nggak salah. Tapi secara garis besar bisa saya sampaikan ini mirip-mirip kalau kita belanja di e-commerce lah gitu. Kalau kita belum punya akun ya kita registrasi. Nanti kalau udah registrasi, nah ketika registrasi ada beberapa persyaratan dokumen.
Nanti detailnya juga bisa disampaikan oleh Coinworks. Ada SAD, ada rekening surat berharga, rekening dana. Itu udah punya akun di Coinworks, nah, kita lakukan pemesanan, nanti di sana Bapak Ibu akan diberi kode billing. Nah, kode billing inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran, bisa lewat ATM, bisa lewat internet banking, bisa lewat mobile banking, ataupun kalau Bapak Ibu masih ragu ya datang ke counter-counter perbankan yang mitra pembayaran penerimaan negara, nanti akan kami sampaikan. Nah, setelahnya akan menerima NTPN. Nah, terakhir ini nanti setelah settlement Bapak Ibu akan menerima yang namanya lembar konfirmasi. Lanjut. Detailnya berkaitan dengan SID. SID itu secara sederhananya KTP-nya para pelaku pasar keuangan. Jadi ketika kita masuk ke pasar keuangan, kita punya yang namanya SID, Single Investor Identification. Jadi mirip-mirip KTP, unik gitu ya. Nah, itu digunakanlah oleh para pelaku pasar keuangan untuk melakukan transaksi di pasar keuangan. Rekening surat berharga, nah karena kita udah eranya digital gitu ya, scriptless, jadi kita tidak memberikan lagi dalam bentuk fisik sertifikat obligasinya, nanti kita kirim dalam bentuk pernyataan efek gitu ya, nanti akan muncul di rekening surat berharga Bapak Ibu semua. Rekening dana, nah rekening dana ini sederhananya kayak rekening tabungannya Bapak Ibu lah yang nanti yang digunakan untuk menampung pembayaran kupon secara bulanan. Oke, next. Nah, mitra distribusi sangat banyak, Bapak Ibu ada pilihannya, tapi karena kita ini di sini dengan Coinworks, nah Bapak Ibu nanti bisa lewat Coinworks, bagian dari mitra distribusi kita juga P2P lending ya, fintech. Jadi ada beberapa di sana. Jadi Bapak Ibu bisa nanti lewat Coinworks untuk melakukan pembelian ORI 021 ini. Lanjut. Nah, tadi saya singgung mengenai pembayarannya ketika sudah menerima tadi billing code gitu ya. Kode billing. Nah, pembayarannya Bapak Ibu bisa dilakukan ke 89 bank, pos atau lembaga persepsi. Jadi sangat banyak mitra kami. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, nggak usah dihafalin. Bank-bank besar, BUMN dan juga bank-bank swasta besar itu semuanya pasti mitra penerimaan negara. Mereka masuk ke bank persepsi. Kalau masih bingung lagi, nah Bapak Ibu pasti kenal namanya Bukalapak, Tokopedia ataupun POS. Nah, bisa bayar di sana. Nanti di sana ada menu yang namanya MPN. Nah, klik di situ, nanti tinggal masukkan kode billingnya untuk melakukan pembayaran. Lanjut. Nah, mungkin rekan-rekan sudah banyak yang berpikir atau mulai memikirkan lah, apa sih sebenarnya untungnya investasi di ORI gitu ya, dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Gitu. Nah, yang pertama, yang pasti ORI itu aman. Inilah penting ketika kita mulai berinvestasi. Yang perlu kita perhatikan yang pertama itu aman. Uangnya nanti kembali apa enggak ya, terus benar enggak aku menerima pembayaran bunga itu tiap bulan. Nah, ORI bisa kami pastikan Bapak Ibu ini dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh negara, jadi Bapak Ibu pasti akan menerima pembayaran kupon dan pokok secara tepat waktu dan tepat jumlah. Yang kedua, nah, ini berkaitan dengan cash flow. Jadi Bapak Ibu mirip-mirip kayak kita nabung ataupun punya deposito, punya cash flow bulanan. Jadi cash flow bulanan ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk belanja aktivitas bulanan lah ya, semisal gitu ya. Atau ada juga yang teman saya punya beli ORI gitu ya, yang mungkin dalam jumlah besar dan kuponnya itu bulanannya bisa digunakan untuk membayar SPP anaknya gitu ketika sekolah gitu ya. Jadi ya mungkin relatif besar pembeliannya sehingga untuk membayar SPP pun cukup dari kupon ORI yang diterima secara bulanan. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder, artinya ketika nanti Bapak Ibu pengen menjual gitu ya, karena
ada sesuatu hal karena butuh likuiditas atau butuh dana, Bapak Ibu bisa menjualnya di pasar sekunder. Caranya gimana? Nah, bisa menghubungi mitra distribusi ketika Bapak Ibu beli. Ketiga, mudah diakses. Artinya Bapak Ibu 24/7 gitu ya, bisa beli secara online. Jadi sistem kami buka 24 jam nonstop selama 7 hari gitu ya. Dan ingat, tapi nggak setiap hari. Terakhirnya tadi 17 Februari. Terjangkau karena dengan 1 juta Bapak Ibu sudah bisa beli ORI 021 dan kelipatannya juga kelipatan 1 juta. Yang terakhir tadi sempat kita highlight, dengan membeli ORI, Bapak Ibu otomatis secara tidak langsung sudah menjadi pahlawan pembangunan karena juga ikut berkontribusi membiayai APBN untuk pembangunan nasional, termasuk di dalamnya kondisi saat ini, yakni dalam rangka pemulihan dan penanganan dampak pandemi COVID-19. Next. Satu lagi keuntungan rekan-rekan semua dari produk obligasi pemerintah ya. Yang pertama, yang utama adalah bahwasanya kalau nasabah pernah dengan invest sebelumnya gitu ya, masih kena pajak 15%, sekarang sudah 10% dengan adanya peraturan pemerintah tahun kemarin ya, nomor 91 tahun 2021. Sementara itu kalau Bapak Ibu nabung di deposito masih sama ya, 20%. Jadi sangat menarik, dilihat dari return-nya juga menarik, apalagi tarif PPh-nya sudah turun dibandingkan PPh sebelumnya. Next. Nah, penting ketika tadi saya ngomongin keuntungan dan manfaat ORI gitu ya, Bapak Ibu juga perlu mengetahui beberapa resiko ketika Bapak Ibu melakukan investasi di pasar keuangan. Ini ada 3 resiko besar kalau kita berinvestasi di pasar keuangan itu sebenarnya. Yang pertama adalah resiko gagal bayar. Kita harus lihat nih produk di pasar keuangan itu ada resikonya apa enggak gitu ya sebelum kita berinvestasi. Nah, bisa kami pastikan bahwasanya ORI ini bebas resiko gagal bayar. Jadi makanya selalu kami bilang instrumen investasi yang paling aman adalah ORI gitu karena bebas risiko gagal bayar. Nah, risiko pasar apa? Nah, risiko pasar ini terjadi karena tadi adanya pergerakan tingkat bunga di pasar keuangan. Jadi harga ORI itu menyesuaikan dengan kondisi pasar. Jadi yang namanya tingkat bunga atau yield obligasi di pasar sekunder itu kan bergerak mengikuti kondisi perekonomian terkini, baik itu perekonomian domestik maupun perekonomian internasional. Nah, nanti harga ORI itu menyesuaikan. Nanti ada salah satu mitigasinya juga untuk menghandle berkaitan dengan risiko pasar ini. Jadi harga ORI akan naik turun gitu ya Bapak Ibu, namun nggak usah khawatir karena nanti pas jatuh tempo harga ORI-nya akan kembali ke 100%. Jadi akan kembali sebesar nilai pokoknya, jadi nggak usah khawatir. Jadi salah satu mitigasinya apa ketika ada harga ORI turun ya jangan dijual, biarkan saja karena toh rekan-rekan semua pasti masih menerima tadi cash flow bulanan dari pembayaran kupon. Resiko likuiditas, nah tadi sempat saya singgung juga kalau semisal suatu saat butuh gitu ya sebelum jatuh tempo, nah nanti tinggal Bapak Ibu menghubungi Coinworks menanyakan bagaimana cara bertransaksinya. Nanti kami juga sedikit jelaskan. Nah, tentu saja harganya tidak bisa kita set ya rekan-rekan semua. Jadi mengikuti harga di pasar saat itu berapa gitu untuk harga ORI 021. Selanjutnya. Nah, ini hitung-hitungan sederhana berkaitan dengan kupon ORI gitu ya. Jadi secara net itu setelah dikurangi pajak 10%, kupon bersih ORI itu 4,41%. Jadi tiap unitnya, satu unitnya itu sebesar Rp3.675. Tinggal Bapak Ibu nanti kalikan berapa unit Bapak Ibu punya, gitu ya. Sederhananya seperti itu. Next. Nah, ini yang akan kami sampaikan berkaitan dengan transaksi tadi di pasar sekunder.
karena ori ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, namun tadi rekan-rekan semua bukan kayak saham ya, Bapak Ibu bisa langsung melakukan transaksi on the counter gitu ya, bisa lewat aplikasi, bisa langsung menemukan pembeli ataupun penjualnya. Tapi karena obligasi itu sifatnya over the counter, melakukan negosiasi gitu ya, tidak ada fitur yang bisa kita lihat secara langsung berapa orang jual, berapa orang beli itu. Nah, Bapak Ibu harus menanyakan ke mitra distribusinya. Bisa menanyakan ke Coinworks, nanti Coinworks akan menanyakan ke pelaku pasar. Berapa sih kondisi harga ori 021 saat ini. Nah, Bapak Ibu ketika ingin beli juga, misal saat ini sampai 17 Februari itu belum punya dana, nah Bapak Ibu juga bisa beli di pasar sekunder. Caranya ya tadi bisa melalui perantara pedagang efek utang ataupun sukuk. Jadi ada satu namanya pelaku pasar namanya PPE Bus. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi PPE Bus ini. Siapa sih mereka? Ya biasanya kayak perusahaan sekuritas, perbankan. Nah, mereka punya lisensi PPE Bus ini, Bapak Ibu. Next. Ini terakhir nampaknya rekan-rekan semua sebelum saya tutup. Kalau kita lihat rekan-rekan ini pergerakan harga ori ya, nampak lihat jelas di sini naik turun. Namun kalau kita lihat di sini sejak ori 16 sampai ori yang terakhir 2020 kemarin belum pernah di bawah 100%. Jadi selalu menghasilkan selalu ada potensi capital gain di sana walaupun sempat naik turun. Tapi at the end nih seperti sekarang ketika mendekati jatuh tempo ya, semisal kayak yang di jatuh tempo di 2022 ini. Nah, itu lihat charge-nya sudah mendekati ke angka balik lagi ke 100%. Jadi nanti akan menuju ke 100% Bapak Ibu semuanya. Next. Terakhir dari kami, ketika Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, Bapak Ibu bisa lihat di medsos kami ataupun juga lewat email ada di surat.utang.negara@kemenkyu.go.id kalau ingin menanyakan lebih lanjut berkaitan dengan produk-produk yang kami terbitkan, terutama ori 021. Medsosnya kami semua punya di 4 medsos yang sering rekan-rekan pakai ya, ada di Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Demikian rekan-rekan semua dari saya, mohon maaf nih kalau terlambat lebih, nanti nampaknya sih enggak ya, semoga tepat waktu, sekitar 30 menitan. Makasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup dulu untuk presentasi saya, nanti kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab, dipandu oleh Mas Deris ya, nanti Mas Deris ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Ini pas banget sih Pak. Ini nggak lebih nggak kurang, udah pas. Oke, pas ya. Tadi kan Bapak awalnya kan takut ya. Aduh gimana ya, takut lebih, ternyata udah pas banget. So thank you banget Pak dan teman-teman semuanya. Sebelum kita ke Q&A, dari mau izin juga rekap ya Pak. Tadi juga sambil mendengarkan Bapak saya nyatet lah ya Pak ya beberapa poin-poin penting dari OI21 ini gitu teman-teman. Apalagi ini mungkin bagi hal baru bagi teman-teman semua, apalagi dari yang mahasiswa juga mengenai obligasi negara dan juga SBN ya. As we have listen tadi juga dari presentasinya Bapak bahwa DSBN pun mengeluarkan 2 ya, Sun dan juga SBSN. Dan yang Sun atau ORI ini salah satu instrumen retail yang hanya diperjualkan pada WNI ya Pak ya, melalui mitra distribusi. Dan sekarang pun nanti kita bakal pembahasan mekanisme pembayaran dan transaksi bisa dilakukan dengan mitra distribusi kami, yaitu dari Coinworks ya Pak ya. Lalu tujuan secara makronya ya, tadi kan ada bagi 2 ya Pak, dan teman-teman semua ada makro dan mikro. Dan tujuan makro pun untuk membayar defisit APBN, mengelola portofolio utang negara, menutup kekurangan kas jangka pendek pada situasi cash mismatch ya Pak ya. Lalu manfaatnya pun yang kita bisa dapatkan, yang pertama tadi sebagai instrumen fiskal yang fokus dengan APBN-nya, lalu instrumen moneter sebagai menstabilkan nilai tukar rupiah yang biasa untuk injeksi keuangan, dan terakhir mendorong terciptanya benchmark yield atau imbal bagi penilaian harga instrumen keuangan lainnya. Menyinggung tadi kita bahas ORI ya teman-teman semuanya, di mana ORI 21 itu
berarti penerbitan yang ke-21 ya teman-teman. Dan ini sifatnya tradable atau dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan ya Pak ya. Dan teman-teman sebelum aku mengakhiri recapnya nanti boleh Q&A-nya bagi teman-teman semua yang ingin bertanya boleh banget di kolom komentarnya. Untuk Q&A-nya ya nanti bisa langsung ketik aja di komentarnya. Lalu ada tujuan dari penerbitan Sun Retail secara mikro. Yang pertama, memperluas basis investor di dalam negeri, lalu menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor retail, dan mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dan mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. As we have listen tadi dari bapaknya juga bahwa ketika kita beli ORI, kita udah disebut and consider as pahlawan pembangunan ya Pak ya, karena udah membantu negara dalam memulihkan perekonomian di nasional. Dan 17 Februari catat tanggalnya, itu masa terakhir untuk pembelian ORI 21 dan kita kuotanya limited banget. Dan bisa nanti cek transaksinya di Coinworks. Dengan tingkat kupon 4,9% yang cukup besar sekali tadi kita udah sampaikan, dan nanti kalian harus familiar dengan beberapa terms atau definisi dari SID, rekening suatu berharga, rekening dana, supaya basic investment literasinya makin dapat ya Pak ya. Karena mungkin banyak orang juga yang literasi keuangan atau investment literasinya masih belum memenuhi lah ya Pak. Jadi di sini pun dengan acara Coinbond dari Coinbroke bersama DJPR juga membantu meningkatkan literasi finansial dan investasi bagi teman-teman semua nih. Dan ingat keuntungannya aman, untuk membeli ORI 21 itu menguntungkan, dari akses terjangkau dan mendukung APBN. Ya lagi memang ini pembangunan dari negara kita, jadi berobligasi dari pemerintah dijamin secure oleh pemerintah Indonesia. Nah, terima kasih banyak. Itu rekap dari presentasi Bapak hari ini. Nanti teman-teman juga bisa langsung ya kita Q&A bareng. Nah, mungkin ada teman-teman dulu yang mau memberikan pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar. Oh, ada pertanyaan dari Syafira nih Pak. Yang pertama, Pak Heri mau bertanya, kenapa batas maksimal pembeliannya saat ini 2M per orang, sudah tidak 3M per orang? Apakah hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan dana dari pemerintah berkurang atau bagaimana? Terima kasih. Boleh Pak langsung dijawab juga, nggak apa-apa. Oke. Oh, berarti langsung ke diskusi ya ini langsung, ya Mas Pak, Deris ya? diskusi kita langsung. Oke, Ya. siap. Makasih Ibu Safirah yang sudah bertanya berkaitan dengan maksimal pembelian ya. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan besar kecilnya kebutuhan. Kalau kebutuhan itu kan sudah ada di APBN ya. Jadi ini lebih kepada niatan kami untuk meratakan sebaran investor di ORI. Jadi kami punya data bahwasanya dulu waktu kita punya maksimal pembelian 3 miliar, itu dari total volume per penerbitan itu lebih dari 50% dikuasai oleh investor-investor yang punya dana beli di 3 miliar, Mas Deris dan Bu Sarifah. Jadi mereka ini jumlahnya sedikit, tapi menguasai periuk nasinya gitu loh. Jadi kalau semisal kita nerbitin 10 triliun, 5 triliunnya itu hanya dikuasai oleh segelintir orang yang punya dana tadi 3 miliar. Nah, otomatis kan investor-investor yang lebih retail, yang kapasitasnya kecil gitu ya, otomatis kesempatannya kan berkurang ya. Nah, kita evaluasi berangkat dari sana, kita turunkanlah maksimal sekarang 2 miliar. Jadi dengan adanya penurunan maksimal 2 miliar, mereka yang punya uang 3 miliar, ya silahkan beli, tapi kan setidaknya investor kita akan bertambah. Jadi sebarannya itu tidak hanya melulu-lulu dikuasai oleh investor besar. Dengan yang tadi, misal dia masih punya dana 3 miliar ya, 2 miliarnya atas nama dia, 1 miliarnya bisa atas nama istrinya atau anaknya gitu. Setidaknya dengan hal seperti itu, sebaran investor kita semakin merata dan juga menutup kemungkinan adanya tadi dalam tanda petik titipan-titipan dari pelaku pasar besar. Karena bisa diperdagangkan setelah 1 bulan holding period, nah kita khawatirnya banyak pelaku industri yang menitip ke pegawainya, tolong dong dibeliin, kamu 3 miliar, otomatis kan udah dapat banyak gitu ya. Tapi dengan kita turunin maksimal 2 miliar ya mereka tidak menutup kemungkinan melakukan hal yang sama, tapi kan
butuh berbagai lebih banyak SID lah, itu lebih banyak KTP untuk membeli ori ini karena maksimal sudah kita cap maksimal 2 miliar. Jadi lebih kepada kita pengen meratakan kesempatan masyarakat Indonesia untuk membeli ori 021 ini semakin baik. Silakan Mas Deris. Ya Pak, terima kasih banyak atas responnya Pak. Oh ya bagi teman-teman semuanya, aku ingin ingetin aja bahwa ada best Q&A. Jadi ada free coins sebesar 500.000 loh teman-teman untuk best Q&A-nya. Jadi boleh banget teman-teman semuanya ikut Q&A bareng. Nanti kita pilih yang terbaik. Nanti kalian bisa dapatkan free coins sebesar 500.000 di Coinworks. Dan juga ada games Kahoot. Nanti kalian bisa ikuti juga buat aktivasi kita. So nanti akan ada lagi hadiah juga. Banyak banget hadiah hari ini ya Pak ya. Bersama DJBPR dan juga Coinworks. Mantap. Oke Pak, ada pertanyaan lagi kedua. Pak Heri, maaf sedikit OOT nih Pak. Lebih menguntungkan beli ori atau SBR ya Pak? Kalau budgetnya masih di angka 1 sampai 5 juta saja. Oke, dari siapa ini? Dari Keisha Baby. Oke, dari Mbak Keisha. Jadi memang kami di tahun ini pun juga nanti akan menerbitkan SBR gitu ya. Namun kan dengan kondisi yang relatif volatile seperti ini, memang kita belum bisa mengetahui arah tingkat bunga acuan gitu. Ya memang semuanya itu ada pros and cost-nya kalau kita bicara mengenai ori versus SBR. SBR mungkin dari sisi return gitu ya, mungkin akan lebih terlindungi karena dia ada cap ya, ada cap, ada floating with floor gitu ya. Jadi dia bisa floating sesuai dengan tingkat bunga acuan, namun tidak bisa turun di bawah nilai kupon pertama kali. Tapi satu mungkin bisa dipandang sebagai satu yang Bapak Ibu perlu perhatikan, dia kan non tradable gitu. Artinya kalau ketika Bapak Ibu membutuhkan dalam waktu yang cepat ya mau nggak bisa karena non tradable. Walaupun pemerintah membuka window namanya early redemption, itu pun baru bisa dilakukan sesuai jadwalnya. Jadi setidaknya sekitar 1 tahun setelah Bapak Ibu memiliki baru bisa, dan itu pun maksimal hanya separuh kepemilikan. Sementara ori karena dia dapat diperdagangkan, memang dia lebih terekspos oleh market risk gitu ya. Tapi tadi salah satu kelebihannya ketika Bapak Ibu butuh likuiditas sangat cepat mendesak, Bapak Ibu bisa melakukan penjualan. Ya, memang itulah kami sengaja menerbitkan 2 instrumen yang saling melengkapi menjadi pilihan warga negara Indonesia ketika ingin menempatkan portofolio investasinya. Jadi silakan Bu Keisha timbang-timbang gitu ya. Kalau ngelihat dari sisi budgetnya sih nggak ada isu ya, karena toh mau 1 juta, 1 miliar gitu ya, dijamin oleh negara, tetap aman gitu ya. Jadi silakan lebih kepada tadi, kalau merasa uang 1 sampai 5 juta itu nggak kita butuhkan sampai nanti 2 tahun ke depan, oke, saya beli aja di SBR karena dia non tradable, saya harus pegang terus ini 2 tahun kan jatuh temponya. Tapi kalau mikir-mikir, kayaknya 1 tahun ke depan ataupun mungkin 6 bulan ke depan saya masih ada butuh, nah jangan beli SBR, belilah ori karena bisa di fitur tradable, jadi bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Suatu saat butuh, Mbak Keisha bisa segera mencairkannya. Mirip-mirip kayak deposito lah. Kalau deposito kan ada masanya, suatu saat butuh dia bisa kita cairkan tapi kena denda. Kalau ini kan enggak, kalau ori ya kita butuh ya harganya ya sesuai dengan harga pasar, nggak ada istilah denda. Itu aja sih lebih menguntungkannya dibandingkan produk deposito. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk Q&A kali ini dicukupi dulu. Nanti ada Q&A lagi selanjutnya. Jadi nanti bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh banget setelah Q&A presentasi dari Coinworks ya Pak ya.
Karena kayaknya banyak nih Pak, teman-teman yang udah nge-DM aku juga. Pertanyaan-pertanyaan Silakan, menarik banget. silakan Mas Dari. Nanti Pak Heri juga bakal stay di sini. Kalian bisa santai dulu aja teman-teman semuanya. Nanti kita bakal lanjut lagi ke presentasi dulu dari Coinworks. Maka dari itu aku mau undang langsung Mega Jasmine sebagai Strategi Communication Manager di Coinworks untuk memberikan presentasi mengenai OI21 dan juga transaksi di Coinworks. Terima kasih. Time is yours, Kak. Halo, thank you Deris. Sama. Dan terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah hadir. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gimana sih cara membeli coin bond atau itu merupakan fitur dari Coinworks untuk teman-teman yang ingin membeli produk-produk Sun dari pemerintah. Aku share screen dulu ya untuk menginfokan bagaimana sih cara pembeliannya. Baik, jadi teman-teman kan kalau yang hari ini hadir, most likely ada 2 tipe. Yang pertama adalah teman-teman yang sudah mengenal Coinworks, sorry, sebentar ya ini. Oke, jadi teman-teman kalau yang kalian hadir di webinar kali ini, ada 2 tipe nih. Biasanya yang pertama adalah existing lender dari Coinworks, di mana pasti sudah mengenal Coinworks. Nah, dan yang kedua adalah yang belum memiliki akun Coinworks atau sama sekali baru tahu nih tentang Coinworks. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih Coinworks itu. Coinworks ini adalah sebuah super financial apps yang selama ini masih hanya dikenal sebagai P2P lending platform. Tapi sebenarnya Coinworks ini financial ekosistemnya cukup banyak. Jadi kami tidak hanya penyedia peer-to-peer lending. Untuk dari sisi produk, kita memiliki 2 tipe produk. Yang pertama adalah untuk para investor dan yang kedua adalah untuk para business owner atau borrowers. Jadi untuk produk-produk investment tidak hanya koin P2P yang menjadi basicnya dari Coinworks itu sendiri, tapi ada juga koin robo untuk pendanaan yang mengutamakan machine learning dan juga diversifikasi produk. Kemudian kalau teman-teman ingin membeli emas, kami juga menyediakan koin gold di mana emas digital ini sangat membantu untuk teman-teman yang ingin menabung emas dan enggak insecure ya, karena emasnya bingung mau disimpan di mana. Jadi e-gold ini bisa menjadi pilihannya teman-teman dan belinya bisa melalui koin gold. Kemudian yang terakhir ini adalah koin bond. Nah, koin bond ini karena sejak tahun 2020 Coinworks sudah mendapatkan lisensi untuk menjadi midis dari produk-produknya Sun SBN, maka kami menyediakan koin bond untuk membantu pemerintah dalam menjual atau provide dari produk ORI maupun SBR dan juga produk-produk SBN Syariah. Sementara kalau untuk teman-teman yang punya bisnis, kita juga punya beberapa produk yang bisa kalian gunakan. Ada koin bisnis, koin invoice, koin gaji, dan koin pintar. Nah, kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai koin bond itu sendiri ya. Tadi kan Bapak Heri sudah menjelaskan, sebenarnya ORI 21 tuh apa sih? Nah, sekarang saya akan menjelaskan 3 langkah mudah untuk membeli ORI 021 atau ORI 21 melalui Coinworks. Caranya yang pertama adalah lakukan pendaftaran dengan cara membuka produk koin robo lalu pilih koin bond. Nah, teman-teman kalau misalnya buka Coinworks sekarang, kok nggak ada menu koin bond gitu di depan, di halaman depan. Jangan bingung karena teman-teman bisa klik koin robo, lalu nanti di paling bawah kalian akan menemukan koin bond. Apabila teman-teman belum terdaftar pada koin bond, maka
akan ada link untuk melakukan registrasi. Nah, registrasilah di link tersebut. Registrasinya akan mengisi data-data pribadi seperti nama, tanggal lahir, kemudian nanti juga mengisi alamat, kemudian ada foto KTP, kemudian ada juga untuk melakukan pengisian income, tujuannya untuk berinvestasi itu apa. Jadi ada banyak sekali form yang harus kalian isi, tapi jangan bingung karena sangat simple ya formnya. Teman-teman bisa sekarang buka, kalau misalnya belum punya akun Coinbond, silahkan langsung buka sekarang karena Hilang ya Mas dari suaranya Mbak Mega? Iya, Tapi yang saya ini. Mbak Mega, halo? Oh ya, berarti Mbak Mega nih hilang. Iya, kayak hilang Mbak Meganya. Bentar, ini kendala teknis ya Pak, biasa lagi internet connections. Memang tantangannya kalau Webinar tuh WFH ya kayak gini. gini nih Mas. Iya betul, saya webinar tuh kayak gini. Teman-teman semuanya, mohon maaf untuk kendala teknisnya. Namun mau diingatkan kembali, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung masuk Q&A-nya. Nanti ada best Q&A dan juga ada Kahoot Games di mana teman-teman bisa mendapatkan hadiah ya untuk menang di si Kahoot Games tersebut. Ditunggu dulu, bentar lagi Mbak Mega akan datang. Dan as we know, tadi aku udah sebutin juga melalui Coinbond ya, salah satu fitur dari Coinworks sendiri yang bisa kalian akses untuk membeli tadi surat berharga negara dari dijamin langsung dari pemerintah Kemenkeu ya Pak ya. Dan juga ketika kalian bisa beli Coinworks, karena Coinworks juga mitra dari pembelian transaksi SBN Ori juga ya Pak ya. Jadi kalian bisa, teman-teman semua bisa masuk ke aplikasi Coinworks untuk membeli Coinbond. Di kita namanya Coinbond ya teman-teman. Jadi Coinbond itu nama produknya si series Ori 21 tadi. Jadi kenapa ada namanya Coinbond? Karena itu fitur dari si Coinworks sendiri. Tadi kan Pak Mega juga kasih tahu ya, dari awal pun bisa melakukan pendaftaran dengan cara membuka produk dari CoinRobo. Jadi kalau kalian bisa akses sekarang aplikasi Coinworks, nanti udah kalian registrasi, nanti kalian di depannya bisa kelihatan, oh ternyata ini loh ada beberapa investment product yang bisa kita ambil gitu. Dari yang pertama langsung ada yang tadi CoinRobo, terus ada juga Coin Business, dan karena ada dua bagi ya, apakah kalian itu lenders atau kalian borrowers. Nah di sini kalau kalian lender kan berarti kalian menjadi si investor tadi ya. Jadi kalian bisa nanti pilih produk di CoinRobo. Di CoinRobo ada banyak banget pilihannya, dan di bawah ada Coinbond. Nah sekarang ada Mbak Mega kembali lagi. Oke, kita langsung kembali lagi. Maafin ya tiba-tiba hilang sih. Iya, nggak apa-apa. Tadi sempat ngasih tahu cara-cara dikit buka aplikasi Coinworks dan Coinbond, Mbak. Oke. Sorry ya teman-teman, sinyalnya agak naik turun seperti perasaan ya. Aduh. Siap. Oke, jadi aku Mbak. lanjutkan lagi boleh, ya. Boleh. Baru sampai step 1 ya sepertinya teman-teman. Mohon Betul. maaf sekali lagi. Oke. Baiklah, tadi kita baru sampai di step 1. Nah, tadi kan udah sampai dengan informasi mengenai cara pengisian. Jadi kalau teman-teman saat ini sudah memiliki akun Coinworks, segera daftarkan diri kalian karena cara mengisinya gampang, hanya beberapa form yang harus kalian isi dan nantinya perlu waktu 2-3 hari sampai kalian mendapatkan verifikasi SID dan juga rekening dana. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan SID dan rekening dana nasabah, maka kalian akan mendapatkan email nih dari Coinworks untuk bisa melakukan order pembelian. Nah, selanjutnya ketika sekarang masa penawaran sudah dibuka, maka teman-teman sudah bisa melakukan pemesanan. Nah, saat melakukan pemesanan ini, caranya gampang banget. Jadi, kalian tinggal melakukan berapa banyak nih produk yang ingin dipesan, misalnya dari 1 juta, 10 juta, 100 juta gitu. Bisa. Terus setelah itu untuk bisa check out di paling bawah itu nanti akan ada memorandum informasi. Jadi kalian harus baca dulu, kemudian baru akan bisa tik
atau melakukan checklist pada saya menyatakan telah di kolom tersebut. Nah, setelah itu dibaca, ditik, baru bisa check out. Nah, setelah check out, nanti kalian akan mendapatkan informasi untuk melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran produk ini mudah sekali teman-teman caranya. Jadi ada offline channel dan juga ada online channel. Untuk di offline channel ada ATM dan juga teller. Karena mitra pembayaran juga ada banyak, jadi teman-teman bisa datang nih ke beberapa ATM maupun teller bank yang teman-teman pakai. Kemarin tuh ada pertanyaan, kalau misalnya rekening dana aku adalah BCA, sementara bank aku bukan BCA, apakah bisa? Pak Heri, mohon maaf ya klarifikasi kalau misalnya salah. Tapi sepengalaman saya itu bisa-bisa aja dilakukan di mana aja. Karena mengingat ini tidak merujuk pada bank, tapi merujuk pada nomor order. Karena rujukannya adalah nomor order, jadi teman-teman juga bisa melakukan pembayarannya melalui online channel, di internet banking, maupun di e-commerce. Nah, ini ada cara melakukan pembayaran secara singkat. Sebenarnya kalau di semua ATM ya, baik itu BCA, Mandiri, BRI, CIMB Niaga maupun BNI, yang dituju adalah pembayaran, kemudian nanti cari menu yang terkait dengan MPN atau pajak atau penerimaan negara. Nah, setelah menemukan hal tersebut, teman-teman tinggal masukin nih 15 digit kode billing. 15 digit kode billing ini nanti didapatnya adalah dari email yang request untuk melakukan pembayaran. Jadi ini kalau teman-teman melalui offline ATM bisa di mana aja, dan ini adalah beberapa bank yang menjadi mitra pembayaran dari ORI 021. Kalau misalnya teman-teman males, nanti salah kalau di ATM mau datang ke teller, bisa. Kalian juga bisa datang ke berbagai teller bank yang menjadi mitra pembayaran, dan tinggal konfirmasi aja kepada teller, kasih 15 digit kode billing, sehingga nanti kalian bisa langsung melakukan pembayarannya. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya teman-teman, sekarang kan anak-anak zaman sekarang udah online. Nah, ini tuh bisa melakukan pembayaran melalui internet banking. Sebenarnya pembayarannya pun caranya sama, tinggal nyari menu pembayaran, carilah penerimaan negara atau pajak. Nah, nanti di situ kalian bisa mengisi 15 kode billing juga untuk dilakukan pembayaran. Ini yang terbaru, yang juga sangat memudahkan hidup kita semuanya, bisa melakukan pembayaran melalui e-commerce, yaitu melalui Tokopedia atau melalui Bukalapak. Nah, sebenarnya kalau melalui Tokopedia juga cukup gampang, kalian tinggal pilih top up, kemudian klik tagihan untuk membayar layanan pemerintah, lalu klik SBN. Nah, nanti di situ ada beberapa metode pembayaran, tapi pilihlah metode pembayaran yang seperti cash, kayak OVO ataupun misalnya dari rekening-rekening virtual account gitu. Semuanya bisa, kecuali menggunakan kartu kredit atau pay letter, karena kalau ini udah pasti nggak bisa ya, walaupun bisa ditik tapi nanti tidak akan tidak akan berhasil atau gagal. Jadi pilihlah yang pembayarannya bersifat tunai. Bukalapak pun juga demikian. Kalau tadi di top up kalian di Tokopedia, kalau di Bukalapak kalian pilihnya menunya tagihan dan penerimaan negara. Nah, nanti di situ juga sama, masukin kode billing, terus lakukan pembayaran, dan setelah proses pembayaran ini selesai, jadi akan mendapatkan email baik dari Coinworks maupun dari mitra pembayaran seperti Bukalapak ataupun Tokopedia itu tadi. Jadi sangat seamless ya, cuman yang memang agak menunggu lama, harus bersabar, adalah verifikasi ketika teman-teman belum memiliki SID. Maka dari itu, kita selalu menganjurkan untuk registrasi dulu sekarang, jadi nanti beberapa hari kemudian kalian bisa melakukan transaksi, dan akhirnya bisa melakukan pembayaran untuk produk ORI 21. Sekarang saya ingin menceritakan kenapa sih harus beli ORI 21-nya melalui Coinworks. Karena Coinworks ini memiliki banyak sekali promo. Untuk pembelian coin bond, teman-teman ada 2 promo yang berlaku. Yang pertama adalah cashback coins 20%, dan yang kedua adalah extra rate 5% untuk koin robo. Maksudnya apa sih? Jadi misalnya gini, teman-teman beli koin bond sebesar 1 juta.
kemudian akan mendapatkan cashback 20%. Artinya teman-teman akan langsung mendapatkan koin 200.000. Nah, koin 200.000 ini akan langsung bisa digunakan untuk mendanai koin P2P. Jadi kalian bisa langsung berinvestasi dari koin tersebut ke koin P2P. Langsung 2 kali transaksi kan di Coinworks-nya. Kemudian untuk koin Robo ini ekstra 5% rate tuh apa sih maksudnya? Jadi kalau teman-teman sekarang lihat di koin Robo ada beberapa produk kayak lokal support lokal, best performing, female led gitu ya. Nah, dari situ kan kalian bisa lihat ya bunganya udah terprediksi. Kalau misalnya kayak lokal support lokal untuk 1 bulan, bunganya 5%. Nah, ketika kalian mendapatkan extra rate 5%, maka kalian langsung mendapatkan bunganya 10% per tahun. Jadi kalau misalnya kalian habis mendanai coin bond, terus kalian masukin cash lagi ke Coinworks, kemudian melakukan pendanaan di koin Robo, kalian tuh bisa langsung dapat 10% loh untuk extra rate, untuk rate tahunannya. Jadi menguntungkan sekali untuk bertransaksi di coin bond karena ada 2 promo tadi. Kalian nggak cuma membantu pemerintah dalam membangun Indonesia, tapi kalian juga bisa mendapatkan promo untuk mendanai di koin P2P dan juga extra rate di koin Robo. Jadi kalau sekarang masih bingung nih milih mana ya belinya, belilah melalui Coinworks karena ada banyak sekali promo yang bisa teman-teman dapatkan selama masa penawaran ini. Demikian Deris, cukup singkat dan nanti di akhir acara kita ada Kahoot ya Deris ya untuk teman-teman yang sudah mendengarkan webinar hari ini akan ada banyak sekali hadiah menanti kalian. Terima kasih Deris. Sama-sama, makasih banyak Kak. Sebenarnya kalau misalnya rekap, udah tadi aku pas lagi Kakak lost connection udah agak rekap sih sebenarnya. Jadi mau diingatin lagi teman-teman semuanya, Coinworks salah satu mitra distribusi dan transaksi dari Kemenko juga untuk Ori ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencoba investasi dari coin bond, bisa banget di Coinworks. Sama aja tadi coin bond itu dari Ori C21 tersebut ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian, tadi kan Bapaknya Pak Heri pun udah ngasih tahu, udah motivasi tanggal 17 Februari itu deadline-nya. Itu due date lah, intinya harus diingat kembali bahwa maksimal kayak pembelian tuh ditutup tanggal 17 Februari dan kuotanya limited. Dan ingat kalian bisa coba membeli transaksinya di si Coinworks di coin bond tersebut. Dan banyak banget promo coin bond bisa kalian dapatkan as tadi Kak Mega udah mention ya. Nah sekarang aku bisa langsung ke Q&A lagi sebelum kita main games ya Kak Mega ya. Nah boleh banget ada nih pertanyaannya ini bisa campur ya teman-teman semua, boleh ke Kak Mega langsung atau ke Pak Heri ya. Pertanyaannya mungkin ini bisa ke Kak Mega juga ya. Dari Eva, hai, untuk extra rate 5% apa berlaku juga ya kalau pendandaannya untuk auto rollover atau hanya di awal aja? Oke, kalau misalnya saat ini sedang auto rollover, maka teman-teman bisa di-pause dulu auto rollovernya, terus melakukan ini hanya berlaku untuk pendanaan baru. Jadi misalnya nih teman-teman koin Robo, kemudian dapat 5%, artinya kan nantinya bisa mendapatkan bunga 10% ya. Nah setelah tenor itu selesai, dan di auto rollover 5%-nya akan otomatis hilang, jadi nggak ke bawah. Tapi dari auto rollover aja kalian udah bisa mendapatkan extra rate 0,5 sampai 1% kan, jadi tetap oke. Nah kalau mau mengoptimalkan extra rate-nya ini, pilihlah tenor 3 bulan, karena dengan begitu selama 3 bulan kalian menikmati extra rate tersebut. Oke, siap. Masih di lupa. Oke, siap. Thank you, Kak. Ada lagi yang bertanya? Jika tidak, nanti aku bakal memberikan anonymous question untuk ini nih, untuk Mbak Mega dan juga Pak Heri ya. Pertanyaan pertama, kan buat Pak Heri dulu, Pak. Ada anonymous question. Kalau ekonomi membaik, kupon 4,9% kan kurang kompetitif Pak. Bagaimana investor bisa tetap untung? Nah, oke Pak, monggo. Jadi ini jadi satu pertimbangan kami juga waktu kami dulu menetapkan kupon untuk Ori 021 ya. Kebetulan saya yakin yang nanya kayaknya juga
pelaku pasar itu mungkin juga atau enggak yang memperhatikan perekonomian gitu ya. Memang ada tren ke depannya suku bunga akan mengalami kenaikan. Nah, pasti ketika suku bunga akan naik, setidaknya kan pasti yield itu juga akan naik. Ketika yield naik, biasanya akan mendorong harga itu turun. Nah, satu hal yang perlu diingat bahwasanya tadi seperti yang kami sampaikan di awal, bahwasanya salah satu tujuan kami menerbitkan ORI ataupun sumber retail itu kan juga ingin perlahan-lahan mengajak masyarakat itu untuk berinvestasi ke dalam jangka menengah dan jangka panjang. Artinya apa? Rekan-rekan semua mindset-nya jadi jangan untuk yang ibaratnya kalau laku saham itu hit and run gitu ya, untung 2% langsung dijual gitu ya, habis itu beli lagi nunggu harga turun. Nah, dengan tadi pergerakan harga yang kemungkinan akan naik turun atau enggak kemungkinan besar katakanlah tadi ada yang bilang kok kayaknya rada pesimis kalau harganya naik gitu ya. Semisal suatu saat harganya turun, disitulah tempat ibaratnya kalau pewayangan bilang tuh kawah condro di muka gitu ya. Jadi pengen melatih investor itu jangan untuk langsung menjual dan jangan panik karena beda sama saham. Saham itu harganya nggak bisa kita kendalikan. Gitu. Tapi kalau obligasi itu at the end, nanti pas tanggal tadi 15 Februari 2023 itu harganya akan kembali 100%. Jadi rekan-rekan semua nggak usah khawatir dengan naik turunnya harga itu hanya berlaku selama masa tenor itu tenor obligasi yang bersangkutan. Tapi pas jatuh tempo pasti akan balik lagi ke 100%. Karena apa? Karena pemerintah membayarnya sebesar 100%. Jadi harga di secondary juga akan mengikut dengan pola pembayaran ketika pemerintah melunasi utang-utangnya. Dalam hal ini kalau melunasi ORI 100%, ya pasti nanti harga di secondary 100%. Karena nggak mungkin ketika harga menjelang jatuh tempo kok masih di 98 atau 95 gitu, nggak mungkin. Karena pasti nanti akan bergerak ke arah 100%. Jadi nggak usah khawatir. Ya kalau ngelihat potensi tadi menarik apa enggak, ya terus terang, kalau boleh jujur ya, nanti bisa lihat di aplikasi Coinworks itu, sekarang itu realisasi penerbitan ORI itu sudah mendekati target loh ya. Kalau Dirjen kami pernah bilang 15 triliun gitu, sekarang mungkin sekitar sudah sentuh 13 triliun karena rata-rata per hari itu sekitar 1,5 sampai 1,7 triliun order yang masuk. Jadi tidak mempengaruhi minat pelaku pasar, minat individu masyarakat Indonesia dengan kondisi potensi kenaikan tingkat bunga, karena yang dipingin oleh masyarakat jelas bahwasanya mereka punya likuiditas berlebih dan mereka pengen menerima return yang lebih besar dibanding kalau mereka naruh di deposito. Jadi gitu, Mas Deris. Oke, ya terima kasih Pak Heri dan juga mungkin terjawab ya teman-teman question ini. Lalu ada juga buat Mbak Mega, kendala apa aja yang sering dihadapi saat membeli koin bond, Mbak? Oke, kendala yang dihadapi saat membeli koin bond ya. Betul. Yang pertama biasanya orang bingung itu adalah saat melakukan registrasi. Karena registrasi ini kan makan waktu sekitar 2-3 hari ya. Sehingga saat udah melakukan registrasi, mereka tuh akan bingung ini gimana kelanjutannya gitu. Padahal di apps kita sudah diinfokan bahwa sit back and relax, tunggu 2-3 hari lagi setelah mendapatkan verifikasi terkait sama SID, kamu akan menerima email dan bisa melakukan pemesanan. Nah, apabila teman-teman menghadapi kendala seperti itu, coba
tunggu dulu 2-3 hari kemudian. Nah, kalau misalnya nantinya teman-teman bisa melakukan, udah mendapatkan SID dan juga rekening dana nasabahnya, teman-teman udah langsung bisa melakukan pemesanan di Coinworks. Jadi setelah 3 hari dari registrasi, silahkan dicek kembali ya apps Coinworks-nya kalau ngerasa nggak dapat email gitu. Nah, kendala yang kedua, Der, biasanya orang-orang itu pernah nih mengisi form registrasi di bulan-bulan sebelumnya. Nah, ketika Coinbond ini ready dan bisa dipesan, tetap masih belum ada informasi apakah sudah selesai atau belum. Nah, apakah registrasinya sudah terverifikasi atau belum? Nah, kalau misalnya ada case seperti itu, silakan hubungi CS karena biasanya ada beberapa kolom yang masih belum terisi. Jadi ibaratnya tuh kayak pendaftarannya belum lengkap. Seperti misalnya belum mencantumkan foto KTP atau bisa juga belum mencantumkan ada biasanya ketidakcocokan data. Jadi income-nya tuh dulu diisi misalnya masih kayak 150 juta, terus tiba-tiba sekarang mengisinya berbeda lagi gitu. Jadi akan ada ketidakcocokan data dan hal-hal tersebut yang bisa membuat proses registrasi itu bolak-balik gitu. Sehingga kalau misalnya teman-teman ada kendala yang terkait registrasi, sudah pernah terregistrasi tapi masih belum bisa melakukan pembelian, tolong diinfokan ke CS karena nanti CS yang akan mengontak teman-teman. Kalau misalnya CS di telepon susah dihubungin, kalian bisa kirim ke Instagram karena CS Coinworks di Instagram pun cukup aktif gitu, Der. Jadi ada 2 itu. Biasanya kendalanya lebih terkait masalah registrasi dan proses verifikasi. Oke, thank you. Dan teman semua, biasanya kalau misalnya pakai chat Instagram tuh CS itu langsung cepat tanggap ya Pak ya Kak ya. Dan itu langsung kita yang megangnya ya dari tim Coinworks-nya. Jadi kalau misalnya ada kendala apapun itu, not only buat Coinbond, tapi beberapa produk dari si Coinworks bisa langsung CS di Instagram-nya ya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir untuk Bapak Heri. Ada pertanyaan juga Pak, anonimus juga, biasa ya. Masih malu-malu Pak untuk nanyanya. Jadi boleh tolong dijelaskan lagi nih Pak sekilas mengenai kegiatan yang didanai oleh ORI 20 dan ORI 21 Pak. Oke, kalau tadi sebagaimana saya jelaskan di awal ya, jadi bahwasanya ORI ini bagian dari SBN, yang mana SBN itu digunakan untuk membiayai defisit. Nah, defisit itu akibat dari apa? Defisit itu akibat dari kita melakukan belanja yang melebihi pendapatan. Nah, belanjanya itu buat apa? Ya buat pembangunan, terkhusus kalau kondisi saat ini adalah buat penanganan kesehatan kemanusiaan, dampak pandemi COVID, dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi ketika rekan-rekan semua berinvestasi di ORI 021 secara tidak langsung, berarti rekan-rekan sudah ikut sumbangsih kepedulian dalam rangka tadi penanganan kesehatan dan dampak pandemi COVID. Jadi dananya akan masuk ke sana. Karena memang dana itu adalah masuk ke APBN terlebih dahulu dan digunakan untuk berbagai macam keperluan yang utamanya tadi untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi COVID. Demikian, Mas Deris. Oke, terima kasih banyak Pak. Udah cukup semua pertanyaan sih, udah banyak banget pertanyaan ya Pak. Kita limit karena due to time constraint. Tapi teman-teman semuanya diingatkan kembali karena untuk webinar ini kan kita ada sertifikat ya, free sertifikat. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin dapat sertifikatnya bisa langsung isi daftar hadirnya. Tadi aku udah share juga di kolom chat, di mana ada daftar hadir yang kalian isi di spreadsheet ya. Jadi kalian bisa tulis aja nama lengkap kalian dan beberapa data yang dibutuhkan, nanti bisa langsung mendapatkan sertifikat ya di email kalian. Oke, terima kasih banyak untuk Q&A-nya hari ini, dan terima kasih banyak Pak Heri udah menyempatkan waktunya untuk memberikan edukasi sangat luar biasa ya Mas ya, untuk kita ini dan juga untuk Coinworks juga. Jadi masyarakat Indonesia khususnya para komunitas, karena kan kita banyak banget komunitas ya Pak yang sekarang kita undang, dan juga mahasiswa dan beberapa existing lenders and community. So mereka pun mendapatkan pencerahan dan edukasi financial literacy dan investment literacy especially dari pemerintah langsung mengenai SBN dan juga yang tadi ORI 21 ya teman-teman semua. So it's very honor dan juga sangat comprehensive explanation dari Pak Heri juga. Jadi so everyone can actually learn about it.
Terima kasih banyak. So, before we end our webinar, kita mau adain tadi games ya, Kak Mega, Kahoot Games. Jadi boleh Kak Mega dibantu untuk Kahoot Games dulu dan di accommodate with you. Oh, Kak Mega lagi pindah dulu ini. Kak Mega masih di mute. Oke. Oke. Ya, teman-teman, sekarang kita main games ya pakai Kahoot. Nah, aku akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Nah, teman-teman silahkan untuk ke kahoot.it, kemudian masukkan game pin ini. Yuk, teman-teman, silahkan masuk ke kahoot.it untuk kemudian masukin pin ini. Sudah? Baru ada Joy. Sebentar. Cuma bisa 3 doang. Cuma 3 doang. Oke. Ada Cuma ini. bisa 3 doang, mohon maaf. Baik, dari 3 orang ini kita mulai dulu ya. Ayo nih, siapa nih? Belum ada yang menjawab nih. Oke. Nah, jawabannya yang benar adalah Ori 021 ya. Kita lihat. Joy. Oke. Next question ya. Manakah yang bukan menjadi tujuan penerbitan Ori? Tadi udah dijelaskan ya sama Pak Heri. Ini kok kayak pada ikut tapi tidak menjawab ya. Oh ya udah ada. Mendorong masyarakat agar konsumtif. Betul. Nggak boleh, padahal nggak boleh masalah konsumtif. Malah kita Iya, betul, mewujudkan cita-cita mandiri untuk bangun negeri dan finansial keuangannya. Oke, selanjutnya ya. Nah, Fauzan nih yang memimpin. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Berapakah kupon Ori 021? Silakan dijawab teman-teman. Ya, 4,9%. Kita lihat nih siapa yang memimpin. Nah, Joy sekarang. Jadi, Fauzan tadi kayak salah ya. Kita lanjut ya untuk ke pertanyaan keempat. Nih, kalau beli Ori 21 di Coinworks, gimana nih? Langsung gercep ya, udah tahu poin. Langsung cepet nih pertanyaan ini. Siapa yang memimpin? Oke, masih Joy tapi. Nih, pertanyaan terakhir. Ya, yang bukan pembayarannya adalah giro ya. Oke, nah teman-teman sorry banget nih ternyata Kahoot-nya cuma bisa untuk 3 orang dan 3 orang yang beruntung ada Joy, Fauzan, dan pemenangnya adalah
Yeay, so thank you so much. Nanti boleh 3 orang ini bisa langsung kirim email ya. Oke, untuk If, Fauzan dan Joy, kalian mendapatkan free coins dari, nanti kita buat tier ya, dari yang pemenang pertama sampai pemenang ketiga akan berbeda-beda. Dan terima kasih sudah ikut berpartisipasi di Kahoot Games kali ini. Mohon maaf sekali ini teman-teman yang lainnya belum bisa ikut berpartisipasi karena ternyata spotnya hanya untuk 3 orang. Mudah-mudahan nanti bisa ikutan lagi di acara Coinworks selanjutnya dan kita akan bikin games yang lebih seru. Oke, Der? Betul, boleh tolong di. Oke, terima kasih banyak ya Kak Mega udah bantu juga untuk Coin Bonds Kahoot Games-nya. Dan congratulations for all of you tadi menang, dan maaf banget nggak bisa semua untuk hadir. Oh iya, tadi ada sempat kelewat nih Mbak Mega dan juga Pak Heri dan teman-teman semua dari komentar dari Roy Solitaire mengenai P2P. Nah, berhubung karena ini kan webinarnya produk Coin Bond, jadi untuk produk Coin P2P bisa diarahkan nanti sama kita. Jadi Roy bisa langsung akses dan menghubungi support@coinworks.com dan infokan kode loan P2P-nya dan kalian apa, lalu nanti cek CS dari kita akan cek dan hasil temuan diinfokan langsung ke user which is Roy Solitaire. Dan terima kasih banyak juga Roy udah memberikan komentar dan feedbacknya juga which is very konsisten, kita pun bisa jadi masukan ya Kak Mega ya, jadi bisa jadikan problem solving buat kita semua. So, thank you very much untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita end, boleh banget nih kita open cam dulu untuk foto ya, untuk dokumentasi dulu boleh. Teman-teman semuanya di open cam dulu semuanya, bentar. Ayo, boleh di open cam-nya teman-teman semuanya. Oh, kayaknya masih malu-malu ya. Oke deh, nggak apa-apa kalau nggak bisa open cam. Mungkin bisa di screenshot langsung sama Kak Syafira dan juga Kak Mega. Minta tolong. Oke. Pak Heri udah siap Pak Heri? Siap-siap, Mas. Oke, siap. Hitungan 3, 2, 1. Untuk lembar keduanya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya yang udah datang ke webinar kali ini dari Coinworks dan juga DJPR Kemenkeu, di mana kita dengan tema yang berharga untuk semangat baru. Dan sekarang udah penghujung acara, so we would like to say thank you very much untuk Bapak Heri Pratomo yang udah mewakili DJPR dari Kemenkeu untuk memberikan edukasi mengenai OI21 dengan tema yang sangat luar biasa yang berharga untuk semangat baru demi pembangunan negara ya Pak ya. Dan juga teman-teman semua bagi para komunitas dan juga mahasiswa dan first jumper dan juga komunitas lainnya lebih mengenal lebih dekat lagi nih dengan SBN dan juga Coinbond dari Coinworks. Terima kasih banyak juga untuk tim Coinworks dan juga Kak Mega yang sudah memberikan edukasi mengenai Coinbond dan juga beberapa step by step untuk membeli transaksi Coinbond tersebut dari SBN mitra distribusi Kemenkeu. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah hadir dan menyempatkan waktu dari jam 10 pagi, malah dari jam 9 udah pada join ya di waiting room. So thank you very much, it's such an honor for us. Dan saya Davis Nagara, Senior Strategy Communications dari Coinworks, pamit undur diri dan see you in the next event. Dan kita bakal ada event menarik lebih menarik lagi di acara selanjutnya. So thank you very much and have a nice day. Dan jangan lupa untuk tadi yang 3 orang tadi ya, If, Joy dan juga Fauzan untuk mengirimkan email ke kita atau DM langsung untuk reclaim lagi hadiah. Dan juga Q&A juga beberapa teman yang tadi udah Q&A boleh banget di email atau DM ke kita karena kalian berhak mendapatkan hadiah dari kita. So thank you very much dan bye, see you in the next event. Thank you Pak Heri, terima kasih semuanya. Sama-sama Mbak Mega, thank you Mas Dery. Thank you Pak Heri, take care ya Pak. Sama-sama Mas Dery, siap Mbak Mega pamit ya, izin ya. Terima kasih semuanya. Thank you, thank you so much, dadah semuanya, thank you for coming.